Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Rani dan Bu Ovi dan juga teman-teman sekalian. Pada pertemuan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi akuntansi keperilakuan dengan bab keadilan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu kelompok 6. Yang pertama, saya sendiri, Ailin Okta Azalia dengan NPM 20101040005. Kemudian yang kedua, Faiza Nabal dengan NPM 20101040043. Dan yang terakhir, Risti Ananda Yulia dengan NPM 20101041147. Materi yang pertama yaitu definisi keadilan atau fairness. Menurut kamus, keadilan merupakan suatu kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda ataupun manusia. Keadilan dapat diartikan sebagai persepsi individual atau kelompok tentang kewajaran perilaku yang mereka terima dari organisasi. Keadilan merupakan nilai fundamental bagi setiap tindakan organisasi. Keadilan organisasional dapat didefinisikan sebagai persepsi individual tentang keadilan di tempat kerja berdasarkan luaran yang mereka peroleh jika dibandingkan dengan individual lain. Proses pengambilan keputusan dalam menentukan outcome, serta interaksinya dengan figur otoritas. Fenomena keadilan yang diterapkan dalam organisasi pada awalnya bertujuan untuk menguji prinsip-prinsip keadilan pada interaksi sosial secara umum. Namun, perkembangan selanjutnya, keadilan digunakan untuk menjelaskan berbagai bentuk perilaku individual dalam organisasi. Materi selanjutnya yaitu konstruk keadilan. Keadilan dapat dibentuk dari beberapa konstruk, antara lain berkaitan dengan proses, luaran, atau melalui konstruk sosial. Greenberg pada tahun 1993 membedakan keadilan atau justice menjadi 4 dari 2 dimensi struktural dan sosial, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, keadilan prosedural. Keadilan prosedural mempunyai dimensi prosedur dan struktural. Yang kedua, keadilan distributif. Keadilan distributif mempunyai dimensi distribusi dan struktural. Kemudian yang ketiga, keadilan informatif. Mempunyai dimensi prosedur dan sosial. Yang keempat, keadilan interpersonal. Keadilan interpersonal mempunyai dimensi distribusi dan sosial. Keadilan dalam organisasional menurut Colquitt tahun 2001 juga memiliki 4 dimensi, yaitu yang pertama, keadilan distributif. Keadilan distributif menyatakan bahwa individual membandingkan rasio luaran seperti gaji, beban kerja, penghasilan, dan lain-lain dengan input yang dipersepsikannya dengan rasio individual lain. Kemudian yang kedua, keadilan prosedural. Keadilan prosedural menjelaskan mengenai persepsi individual terhadap prosedur yang berkaitan dengan penentuan luaran. Kemudian yang ketiga yaitu keadilan interpersonal. Keadilan interpersonal merupakan tipe dari keadilan interaksional. Keadilan interaksional merupakan perluasan dari keadilan prosedural, yaitu menekankan pada kualitas perlakuan interpersonal. Biss dan Moak pada tahun 1989 menyatakan bahwa keadilan interpersonal meliputi aspek proses komunikasi antara sumber dan penerima keadilan seperti rasa hormat maupun kejujuran. Kemudian yang keempat, keadilan informasional.
Keadilan informasional merupakan persepsi individual mengenai keadilan informasi yang digunakan sebagai dasar dalam membuat suatu keputusan. Selanjutnya, persepsi keadilan. Persepsi keadilan dapat dicapai melalui partisipasi. Wenzel pada tahun 2002 memberikan dua penjelasan mengenai persepsi fairness, yaitu yang pertama, self-interest model atau instrumental perspective. Individual menginginkan terlibat dalam proses karena mereka peduli dengan luaran yang akan mereka peroleh. Persepsi fairness akan tercapai bila individual diberi kesempatan untuk berpartisipasi, karena individual meyakini input mereka sebagai instrumental atau alat mencapai outcome yang diinginkan. Persepsi yang kedua yaitu the group value model atau relational atau non-instrumental perspective. Input merupakan sesuatu yang penting, betapapun input tersebut dapat mempengaruhi outcome atau tidak. Individual menilai hubungan jangka panjang dengan kelompok atau grup, dan prosedur akan meningkatkan solidaritas grup. Partisipasi meningkatkan persepsi fairness karena memungkinkan individual mengekspresikan pandangan, dan dengan cara demikian individual dapat memberi kontribusi untuk hubungan jangka panjang pada kelompok atau grup tersebut. Untuk yang selanjutnya yaitu dampak persepsi individual terhadap keadilan. Untuk yang pertama yaitu keadilan dan kinerja. Beberapa penelitian mengenai hubungan antara keadilan dengan kinerja telah banyak dilakukan, antara lain oleh Lin dan Taylor pada tahun 1988, Masterson tahun 2000, dan Lau dan Lim tahun 2001. Secara spesifik, teori kesamaan menjelaskan keterkaitan antara persepsi ketidakadilan distributif terhadap kinerja. Menurut Adam tahun 1965, individual akan berusaha melakukan penyesuaian terhadap kuantitas maupun kualitas kerjanya dengan tujuan untuk menciptakan kondisi yang adil bagi dirinya. Teori kesamaan memprediksi bahwa tekanan yang diakibatkan oleh ketidakadilan yang dirasakan dapat menyebabkan berkurangnya kepuasan kerja dan akan memotivasi individual untuk mengurangi produktivitasnya. Greenberg tahun 1987. Beberapa peneliti memprediksi hubungan antara keadilan prosedural dengan kinerja berdasarkan pada teori pertukaran sosial. Teori pertukaran sosial menjelaskan bahwa keadilan dianggap sebagai input organisasi dalam hubungan pertukaran yang dapat bersumber dari organisasi itu sendiri maupun dari manajemen secara langsung. Yang kedua yaitu keadilan dan kompensasi. Dalam konteks kompensasi, fenomena keadilan dapat dikaitkan dengan pemberian imbalan bagi anggota organisasi atas kontribusi yang telah diberikan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Lawler pada tahun 2000 dan Milkovich dan Newman pada tahun 2004 menyatakan bahwa imbalan dalam bentuk uang merupakan bentuk imbalan yang paling penting yang disediakan oleh perusahaan. Namun demikian, Adams pada tahun 1965 dengan teori equity menjelaskan bahwa distribusi imbalan moneter dapat menimbulkan ketidakadilan yang selanjutnya dapat mengakibatkan hal-hal yang bersifat negatif. Beberapa riset seperti yang dilakukan oleh Hom dan Griffith pada tahun 1995 dan Wellborn pada tahun 1998 menunjukkan bahwa keadilan prosedural berpengaruh secara langsung terhadap kepuasan atas kompensasi yang diterima. Secara umum, hasil riset yang menguji hubungan keadilan dengan kompensasi juga masih belum konklusif. Hal ini disebabkan antara lain karena kepuasan atas kompensasi bersifat multidimensi, sementara riset mengenai hubungan keadilan dengan kompensasi hanya berfokus pada satu dimensi. Menurut Judge dan Wellborn pada tahun 1994. Yang selanjutnya yaitu keadilan dalam pembuatan keputusan. Penelitian mengenai keadilan telah banyak dikembangkan di berbagai riset dan berbagai model pengujian yang mencakup variabel-variabel dan isu-isu yang relevan dengan kehidupan organisasi.
Model pengujian antara lain berkaitan dengan fenomena keadilan dalam negosiasi, keadilan dalam pembuatan keputusan baik secara individual maupun keadilan dalam pembuatan keputusan kelompok. Isu keadilan ketika dikaitkan dengan negosiasi seperti yang dijelaskan oleh Raifa pada tahun 1982 mengenai pengembangan pendekatan analitis untuk negosiasi, yaitu meliputi penilaian 1. Alternatif untuk persetujuan negosiasi, 2. Kepentingan masing-masing pihak, dan 3. Arti penting relatif dari masing-masing pihak. Teori-teori yang mendasari keadilan. Untuk yang pertama yaitu teori kesamaan, yang menjelaskan bahwa individual mengevaluasi luaran relatif terhadap masukan dan membentuk opini seberapa baik mereka diperlakukan. Lalu untuk teori yang kedua yaitu referent cognition theory. Teori referent cognition diturunkan dari teori kesamaan. Teori referent cognition dikembangkan oleh Volger pada tahun 1986 yang menunjukkan bahwa individual berpikir dan bereaksi secara referensial, terutama apabila individual menerima luaran yang tidak adil. Individual akan membuat perbandingan antara outcome yang diterima dengan reference outcome. Adam pada tahun 1965 mengemukakan bahwa reference outcome merupakan outcome yang dipersepsikan oleh individual yang seharusnya diterima atau outcome yang diterima oleh individual lain. Jika reference outcome mengindikasi adanya ketidakadilan, maka akan menyebabkan perasaan tidak senang yang selanjutnya dapat memotivasi individual untuk menginvestigasi tingkat kesalahan alokator atau instrumental dalam menentukan alokasi outcome. Lalu yang ketiga yaitu teori pertukaran sosial. Teori pertukaran sosial menjelaskan bahwa keadilan dianggap sebagai input organisasi dalam hubungan pertukaran yang dapat bersumber dari organisasi itu sendiri maupun dari manajemen secara langsung. Teori pertukaran sosial dapat juga dikaitkan dengan proses penerimaan imbalan, pengorbanan yang telah dikeluarkan, dan keuntungan yang diperoleh. Teori pertukaran sosial mempelajari hubungan individual atau kelompok dengan individual atau kelompok lain yang kemudian menentukan keseimbangan antara pengorbanan dan keuntungan yang diperoleh dari hubungan tersebut. Kelangsungan hubungan ditentukan oleh hasil perolehan. Oleh karena itu, setelah melakukan proses keseimbangan, individual akan memutuskan apakah hubungan tersebut dapat dilanjutkan, diperbaiki, atau tidak dilanjutkan. Yang berikutnya adalah relevansi riset keadilan atau fairness di BAR. Penelitian mengenai keadilan atau fairness pada literatur akuntansi sangat relevan dengan fenomena real seperti konsep keadilan yang dikaitkan dengan penyusunan anggaran, keadilan dalam sistem penilaian kinerja, maupun keadilan yang dikaitkan dengan negosiasi dan pemberian kompensasi. Keadilan merupakan nilai-nilai dasar dalam suatu organisasi yang sangat berpengaruh terhadap motivasi, kepuasan, ataupun kinerja. Oleh karena itu, sudah sewajarnya manajer perusahaan bertanggung jawab untuk terus menjaga nilai-nilai keadilan di tempat kerja. Relevansi riset keadilan dapat ditujukan melalui beragam kontribusi yang dapat diperoleh dari implementasi keadilan baik oleh individual, kelompok maupun organisasi. Sebagai contoh, persepsi keadilan dalam fenomena penganggaran partisipatif dapat memberikan kontribusi pada literatur akuntansi aspek perilakuan, yaitu peningkatan partisipasi untuk membantu peningkatan keadilan. Persepsi keadilan dalam fenomena sistem penilaian kinerja memiliki relevansi pada dunia bisnis, yaitu bahwa untuk mengatasi ketidakmampuan pengukuran kinerja tradisional atas dasar keuangan, maka diperlukan pengukuran kinerja dengan berdasar pada pengukuran non-keuangan. Pengukuran non-keuangan dapat mempengaruhi keadilan prosedural yang pada akhirnya berpengaruh juga terhadap komitmen organisasi dan kinerja manajerial. Contoh-contoh riset keadilan atau fairness. Yang pertama ada Lindquist tahun 1995 melakukan penelitian mengenai keadilan sebagai suatu anteseden terhadap penganggaran partisipatif. Studi ini menguji apakah distributive justice, procedural justice, dan referent cognition merupakan kepuasan anggaran dan kepuasan tugas serta kinerja. Penelitian ini mengusulkan penyebab partisipatif penganggaran, yaitu adanya persepsi keadilan dalam bentuk distributive justice, procedural justice, dan reference cognitions dalam konsekuensinya terhadap kepuasan dan kinerja. Keadilan distributif diukur dengan pencapaian anggaran, sedangkan keadilan prosedural diukur dengan voice dan vote.
Voice menunjukkan kesempatan individual untuk menyatakan secara lisan pendapatnya mengenai outcome. Voice merupakan bentuk kendali proses yang rendah atau low proses control. Vote merupakan determinan atau keadilan prosedural yang lebih kuat dari voice. Hasil studi mengindikasi bahwa partisipasi melalui voice atau low process control dalam penetapan anggaran akan memperoleh kepuasan terhadap anggaran dan tugas lebih besar dibandingkan partisipasi yang tanpa input atau non-input. Yang kedua ada Wenzel tahun 2002. Menguji pengaruh persepsi keadilan dan komitmen pencapaian tujuan terhadap kinerja manajer dalam tatanan anggaran. Fokus pengujian ditujukan pada keadilan distribusi dan keadilan prosedural. Secara spesifik, model yang diusulkan adalah persepsi keadilan dan goal commitment. Keduanya memediasi hubungan antara tingkat partisipasi, penganggaran, dan kinerja manajer. Dengan menggunakan metode survei, studi ini mengukir persepsi keadilan dalam dunia nyata, yaitu dengan kemampuan partisipasi penganggaran untuk mempengaruhi berbagai keputusan antar manajer. Yang selanjutnya adalah Lau dan Moser pada tahun 2008. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pengukuran kinerja non-keuangan dapat mempengaruhi perilaku individual. Secara spesifik, penelitian ini menguji bagaimana penggunaan pengukuran non-keuangan mempengaruhi persepsi keadilan prosedural dan bagaimana persepsi tersebut diimplementasikan dalam hasil yang menguntungkan seperti komitmen dan kinerja organisasi. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.